Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan latihan menghitung balok persegi panjang dengan tulangan rangkap. Seperti yang disampaikan di teori sebelumnya bahwa skema hitungan beton bertulang dengan tulangan rangkap, ada data-data yang harus diadakan, diantaranya pertama menentukan luas tulangan balok. Menentukan luas tulangan balok diantaranya ada B, ada H atau lebar balok dan tinggi balok yang harus digunakan atau dipasang pada balok. Maka perlu data yang berkaitan dengan pertama dimensi balok, berkaitan dengan B atau lebar balok tersebut, yang berkaitan dengan H yaitu tinggi balok tersebut, berkaitan dengan D yaitu tinggi efektif balok, berkaitan dengan DS ada selimut beton antara tulangan paling bawah atau tulangan tarik, dan DS aksen adalah selimut beton tulangan dengan selimut beton paling atas atau di daerah tekan. Yang kedua, mutu bahan beton bertulang. Mutu bahan beton bertulang diantaranya ada beton sendiri yaitu FC, dan FY adalah mutu dari baja itu sendiri. Yang ketiga yaitu beban yang bekerja pada balok tersebut atau dilambangkan dengan MU atau momen utama untuk menentukan momen nominal. MU ini telah dibuat di beberapa lokasi yang saudara-saudara hitung di contoh perhitungan atau di tugas yang awal yang terdahulu sebelum UTS. Bisa dimasukkan untuk MU dari masing-masing di tugas tersebut. Poin yang kedua, menentukan momen rencana balok. Nah, menentukan momen rencana balok di sini untuk mengecek apakah momen rencana lebih besar daripada momen perlu yang dibutuhkan. Untuk data momen rencana balok diperlukan data-data sama seperti di atas, berkaitan dengan B lebar, berkaitan dengan H atau tinggi balok tersebut, D atau tinggi efektif sebalok tersebut atau DS, dan DS aksen berkaitan dengan mutu beton tersebut, baja dan beton tersendiri atau FC dan FY. Nah, di momen rencana balok tersebut ada tambahan data yang harus ada, yaitu tulangan longitudinal yang dipasang pada balok. Untuk AS berarti luas tulangan tarik, dan AS aksen berarti luas tulangan tekan. Nah, dari hasil AS dan AS aksen ini yang disebut tulangan rangkap, berkaitan dengan desain yang sudah dibuat oleh masing-masing mahasiswa. Selanjutnya ini ada data yang harus dihitung, beberapa rumus yang harus dihitung berkaitan dengan dimensi balok yang tadi di atas disebutkan. Untuk menentukan K, menentukan Kmax, apabila K di sini lebih besar dari Kmax berarti proses perhitungan tulangan rangkap bisa berlanjut. Tetapi sebaliknya, apabila K di sini lebih kecil dari Kmax berarti dipakai tulangan tunggal yang kemarin perhitungan di tulangan tunggal. Artinya nanti apabila K-nya berkaitan dengan momen dibagi faktor reduksi dikali B atau lebar atau dikali D tinggi efektif kuadrat. Nah, apabila ini lebih kecil dari Kmax maka dipakai tulangan tunggal. Tidak bisa
berlanjut ke tulangan rangkap. Nah, apabila K-nya lebih besar dari K-max, berarti kita bisa menghitung tulangan rangkap. Maka diambil K1. K1 ini perkalian antara faktor 0,8 dikali K-max. Nanti untuk K-max-nya bisa ditentukan dengan rumus di atas ini. K-max ini 382,5 dikali B dikali BFC dikali 600 plus FY dan selanjutnya. Atau bisa diambil dari tabel, atau kita membuat tabel dari K-max masing-masing sesuai dengan mutu beton dan mutu baja yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya setelah diambil K1 di perkalian 0,8 kali K-max, baru menentukan A di sini. A dengan beberapa rumus seperti di bawah ini. Selanjutnya menentukan luas tulangan masing-masing, ada A1 dan A2. Berkaitan dengan A1, rumus seperti 0,85 kali mutu beton kali A yang barusan dikali B atau lebar si balok tersebut dibagi FY atau dibagi mutu baja tersebut. Berkaitan dengan A2, K yang tadi menurut perhitungan momen perlu dikurangi K1 yang barusan disebutkan, dikali B lebar balok dikali D tinggi efektif si balok tersebut, dikali D kuadrat dibagi D dikurangi DS dikali FY. Nah, ini untuk penentuan tulangan beton. Setelah dihitung A1 dan A2, maka dikelompokkanlah untuk menentukan luas tulangan tarik dan luas tulangan tekan. Kita istilahkan untuk tulangan tarik dengan AS dan untuk tulangan tekan dengan AS aksen. Apabila AS ini untuk tulangan tarik pertambahan antara A1 dan A2, artinya A1 dengan hasil sekian ditambah A2 dengan hasil sekian, nanti untuk tulangan tarik. Sedangkan untuk tulangan tekan AS aksen bisa diambil langsung dari A2, artinya nilai A2 ini untuk tulangan tekan. Ini yang barusan disebutkan adalah skema hitungan tulangan memanjang atau tulangan longitudinal si balok penampang balok dengan tulangan rangkap. Kita masuk poin yang kedua tadi, menghitung momen rencana tulangan balok tersebut. Ini ada skema rumus-rumus yang dibuat untuk menghitung momen rencana balok dengan dimensi yang sama, cuma dimensi di sini ditambah tulangan terpasang AS dan AS aksen yang barusan disebutkan. Artinya AS dan AS aksen ini atau tulangan tarik dan tulangan tekan yang barusan dikelompokkan disebutkan untuk menghitung tulangan tarik, tetapi AS aksen dan AS di sini setelah dipasang pada rangka si balok tersebut, artinya sudah didesain gambar, baru bisa dihitung momen rencana yang akan ditentukan. Artinya untuk mengecek apakah momen rencana di sini lebih besar daripada momen perlu. Artinya rumus yang awal bahwa kita ada ketentuan untuk momen rencana harus lebih besar daripada momen perlu. Ini beberapa rumus untuk menghitung momen rencana, mulai dari kita mengontrol kontrol nilai rho-nya. Syaratnya nilai rho di sini harus lebih kecil daripada rho max. Artinya di sini ada
perhitungan romak dan perhitungan ro sendiri. Dengan berkaitan dengan A-nya juga sama seperti yang tadi, ditentukan apabila nanti si A di sini sudah leleh atau A-nya lebih besar dari ada amin leleh, di sini ada rumus amin leleh, berarti perhitungannya ke daerah yang sebelah sini, sorry. Nah, sorry. Nah, sebelah sini. Nah, artinya apabila A-nya lebih besar daripada amin leleh, berarti rumus yang dipakai yang ini. Apabila si A-nya lebih besar daripada amin leleh, berarti masuknya ke sebelah sini. Nanti bisa dicoba. Oke, kita lanjut. Untuk contoh perhitungannya, misalkan ini ada soal diketahui penampang balok beton bertulang berukuran B-nya 350, H-nya 550 mili, atau istilah disentikan berarti ukuran balok 35-55. Dengan nilai DS-nya berarti jarak selimut betonnya 60 mili atau 6 cm. Dengan mutu beton kita tentukan misalkan 20 MPa dan jenis bajanya BJTD 30 atau bisa disebut dengan FY 300. Nah, dan tersedia tulangan sebesar diameter 19. Ini kita punya diameter 19 misalkan ya. Dengan punya diameter 19 si baja atau si besi beton. Selanjutnya, dalam soal tersebut balok tersebut mendukung beban atau momen perlu 400 kN atau dengan dikonversi ke Newton berarti 400 juta Newton milimeter atau 410 pangkat 6. Nah, pertanyaannya, pertama, menghitung dan gambarlah tulangan longitudinal pada balok tersebut. Artinya kita menghitung luas tulangan balok yang dibutuhkan dan desain si detail gambar tulangan balok tersebut. Yang kedua, kontrollah keamanan apakah semua tulangan tarik sudah leleh. Nah, nanti jawaban yang kedua untuk menghitung apakah si baja yang dipasang oleh kita di balok tersebut sudah leleh atau belum. Tulangan memanjangnya atau tulangan tarik si bagian bawah atau tulangan tarik. Yang ketiga, menghitung momen rencana balok. Nah, untuk mengecek tadi baru ya momen rencana ini yang disebutkan bahwa momen rencana ini syaratnya harus lebih besar dari momen perlu. Apabila momen rencananya lebih kecil daripada momen perlu, ini berarti tidak bisa dipasang si balok tersebut. Apa sih tulangan tersebut? Artinya desain baloknya dan tulangannya harus dirubah, diperbesar si balok tersebut. Oke, kita selesaikan satu persatu perhitungan tersebut. Yang pertama, menghitung tulangan memanjang si balok tersebut atau menghitung tulangan longitudinal balok tersebut. Kita masukkan datanya, nilai DS-nya 60 mili. Nah, kita menentukan D atau daerah efektif, si tinggi efektif si balok tersebut. D di sini dengan rumus
H dikurangi DS. Nah, atau kalau kita masukkan nilainya, H-nya 550 mili, tinggi balok ya, dikurangi selimutnya 60 mili plus 106 dibagi 2. 106 ini ada 3 lapis si baris di daerah tarik yang jaraknya 53 milian. Artinya 53 ada 2, berarti 106 dibagi 2. Nah, sehingga D-nya ditentukan sebesar 437 mili untuk D daerah efektif si balok tersebut. Kita tentukan itu dulu ya. Berarti D-nya 437 mili. Ini beberapa data sudah masuk, berarti D-nya sudah dihitung. Nah, jenis tulangan ditentukan tadi BJTD 30 atau tulangan lelehnya FY-nya 300 MPa. FY-nya sudah tentu. Dari persamaan 36 yang seperti di tulangan tunggal disebutkan diperoleh faktor momen pikul atau K ya. Di langkah awal tadi bahwa untuk menghitung tulangan balok, langkahnya ada menghitung K atau momen pikul. K ini perkalian atau pembagian momen perlu setelah di newtonkan, berarti 400 juta dibagi faktor reduksi 0,8 dikali B-nya 350, berarti lebar balok ya. D-nya 437, berarti tinggi efektif balok 437 kuadrat. Nah, 400 juta tadi dibagi yang barusan, sehingga K-nya di sini mempunyai nilai 7,4806 MPa. Nah, syaratnya ini harus lebih besar dari K max kan gitu ya. Untuk menghitung menghitung tulangan rangkap. Ini harus lebih besar dari K max. Kita buktikan apakah K max-nya lebih kecil dari K. Nah, berarti kalau lebih kecil K max-nya, berarti ini tidak bisa lanjut ke tulangan rangkap, berarti harus tulangan tunggal kalau K max-nya lebih besar ya. Nah, ini diharuskan K-nya lebih besar daripada K max dengan lambang ini lebih besar. Kita buktikan. Dicari K max dari persamaan berikut yang tadi disebutkan bahwa K max-nya ini menghasilkan nilai 5,68. Nah, 5,68 5,6. Nah, ya 5,6897 MPa K max-nya ya. Jadi perhitungan di atas K-nya lebih besar ya dari K max. Artinya kita dapat dipakai tulangan rangkap untuk menghitung tulangan rangkap bisa lanjut. Dari tabel tadi ya di atas ya, berarti kita menghitung lanjut tulangan rangkap. Sehingga K max ini diambil untuk menghitung K1. Kita menghitung K1, artinya K1 ini ada perkalian antara 0,8 kali K max, sehingga K1 ini mempunyai nilai 4,5518 perhitungan dari K max ya. Perhitungan dari K max tersebut. Kita sudah punya data K1 yaitu sebesar 4,5518. Selanjutnya menghitung tinggi balok efektif atau A
di sini. Selanjutnya tadi ada rumus ya beberapa. Ini rumus untuk menghitung A. Kita masukkan K1 ke rumus ini, FC-nya masukkan, D-nya masukkan, sehingga perhitungan A ini bisa mencapai bisa mencapai nilai 139,18 mili dengan beberapa perkalian ya. Data-data yang di atas kita masukkan, nilai K1 yang barusan disebut 4,5518, nilai FC-nya berarti tadi di soal bahwa FC-nya mutu betonnya 20 dan D-nya 437, tadi tinggi efektif ya, tinggi efektif. Oke, kita menghitung si tulangan tersebut. Nanti kita lanjut ya. Ini data-data sudah masuk, kita lanjut. Nah, setelah tinggi efektif ditemukan, selanjutnya menghitung luas tulangan. Artinya luas tulangan di sini ada A1 dan A2 dengan rumus yang sudah ditentukan. Untuk menghitung A1 kita masukkan FC-nya, masukkan A ya barusan ya, yang barusan 39,18, B-nya lebar balok dan FY-nya berarti mutu dari baja tersebut 300, FY-nya 300. Nah, sehingga A1 tersebut menghasilkan nilai 2760,40 mili luas ya, luas A1. Nah, sedangkan A2 nya K, nah tadi ya K dari awal dikurangi K1 yang setelah dikalikan Kmax ya. K awal itu 7,48 kan ya, dikurangi K1 yang barusan setelah dikalikan Kmax. Nah, pengurangan ini dikali B lebar dari balok tersebut dikali tinggi efektif balok yaitu 437 kuadrat. Nah, baru dibagi D dikurangi DS, ya DS-nya yang 60, DS aksennya yang di atas 60 kali FY, sehingga A2 ini menghasilkan 1730,84 mm persegi. Nah, setelah didapatkan nilai tersebut A1 dan A2, tinggal kita gabungkan mana yang harus jadi tulangan tarik dan mana yang harus jadi tulangan tekan. Artinya si luas tulangan tarik di sini sesuai ketentuan bahwa tulangan tarik, luas tulangan tarik berarti AS ya. Luas tulangan tarik itu AS pertambahan antara A1 dan A2. Kita tinggal jumlahkan saja A1 dan A2 berapa nilainya. Kalau yang punya saya ini 4491,24 mm persegi. Berarti luas tulangan tarik keseluruhan, kalau potongannya di daerah tengah ya, di daerah lapangan, berarti tulangan tarik itu ada di bawah sebesar 4491,24 mm persegi. Ini luas tulangan, berarti luas besi yang totalnya sebesar ini 4491,24. Nah, sedangkan untuk luas tulangan tekan, artinya luas tulangan tekan itu luas tulangan yang paling bawah di atas. Kalau kita potong di daerah tengah, ada AS aksen, kalau dilambangkan AS aksen ya, AS aksen. Nanti kita coba dilihat di gambar. AS aksen ini atau luas tekan ini, luas tulangan tekan ini cuma A2 yang dimasukkan, berarti cuma A2 sebesar 1730,84 mm persegi. Nah, luas ini untuk
mencantumkan luas AS aksen ya. Artinya AS aksen ini AS tulangan tekan. Kita coba masukkan. Setelah AS aksen didapat, AS tarik AS-nya sendiri atau tulangan tarik didapat, kita masukkan berapa sih tulangan yang dibutuhkan di balok tersebut untuk di daerah tarik dan di daerah tekan. Artinya luas tulangan total tadi AS aksen dan AS atau luas tulangan tarik atau luas tulangan tekan kita masukkan di kebutuhan si besi tersebut. Nah, di soal tadi awal bahwa saya mempunyai besi berdiameter 19, punya diameter 19. Artinya luas diameter 19 itu berapa kan gitu ya. Tinggal coba aja dihitung sendiri bahwa luas tulangan diameter 19 kalau punya saya ini D19 ini perkaliannya 1/4 pi dikali D kuadrat, artinya 1/4 dikali pi nya 3,14 dikali 19 kuadrat sebesar, kalau punya saya ini 283,385 luas tulangan besi 19 ya, luas tulangan besi 19. Sesuai data tadi bahwa luas tulangan tekan sebesar 1730,84 mm persegi. Nah, coba lihat ini, balik lagi ke sini, coba diperhatikan bahwa luas tulangan tekan A2 1730,84, sedangkan luas tulangan tarik atau AS sebesar 4491,24. Nah, kita kombinasi, kita masukkan butuh berapa batang sih luas total tulangan tarik dan tulangan tekan tersebut kan gitu ya. Untuk tulangan tarik punya saya ini sebesar 1730,84 dibagi luas diameter tulangan 19 yaitu 283,385 luas tulangan 19 itu. Artinya kalau yang luas tulangan total ditekan atau di bagian AS aksen di atas, kalau kita motong di daerah tengah tinggal bagi 1730,84 dibagi 283,385 mili. Nah, membutuhkan 6,11 batang si tulangan. Artinya di daerah atas tersebut, di daerah tekan tersebut membutuhkan 6,11 batang. Nah, kita bulatkan lah, jangan 6 tapi tidak ada koma ya, tidak ada koma 6,11, kita pakai 7 batang aja. Nah, dengan lambang 7 diameter 19 berarti artinya 7 diameter 19 ini 7 batang dipasang dengan ukuran besi 19. Paham ya? Ini bagian atas atau bagian AS aksen untuk daerah tekan. Sedangkan untuk daerah tarik, nah yang paling besar daerah tarik saya punya luas sebesar 4491,24 dibagi luas diameter 19. Nah, mendapatkan 15,85 batang. Kita bulatkan lagi, tidak memakai 15,85 kan sulit ya, 0,85
85 nya kita bulatkan aja jadi 16 batang, sehingga 16 batang ini dengan berdiameter 19 untuk di tulangan tarik, artinya di bagian bawah atau di AS. Ini yang akan dipasang di desain tulangan, artinya kita susun di daerah tarik ada 19 batang, 19 titik ya kalau di detail. Kalau di daerah tekan ada 7 titik atau 7 batang dipasang di balok tersebut. Tapi sebelumnya untuk di daerah pemasangan titik tersebut atau batang tersebut dipasang, kita back ke belakang ke materi sebelum kemarin ya, ini ya sebelumnya ada kontrol tulangan maksimal per baris dengan persamaan 27 ini M atau M. Ini rumus M ini sudah dipraktekkan sebelum materi sebelumnya. B dikurangi 2 kali DS dibagi D besar, ini diameter tulangan plus SN. Nah, setelah dibagi baru di plus 1, artinya yang punya saya ini setelah dimasukkan bahwa per baris ini membutuhkan 4,89 batang. Nah, artinya di teori sebelumnya apabila di belakang koma lebih dari 86, artinya jumlah per barisnya bisa ditaikkan jadi dinaik. Nah, apabila kurang dari 86 tetap bisa di 4. Artinya ini silakan mau 4 batang per baris boleh, mau 5 batang per baris boleh. Artinya dipasang kalau punya saya ini dipasang 5 batang, karena dipasang 5 batang ini komanya lebih dari 86, artinya 89 kan ya. 4,89 dibulatkan menjadi 5 batang atau 5 baris ya. 5 baris dipasang daerah tekan atau tarik per baris kan ya. Kita lihat gambar detail, coba perhatikan, kita zoom untuk potongan bagian lapangan atau bagian tengah. Coba lihat untuk di daerah tengah atau lapangan kita pasang 16 batang, kita susun ini DS 60 ya yang tadi. Baris pertama 5 baris 5 titik tulangan dengan diameter kita notasikan 5D 19 untuk daerah bawah. Naik ke atas baris kedua dengan jarak 53 mili, ini SNP ya, SNP nya kan 25 SNP itu 25 mili. Nah, di sini bisa kelihatan ya, saya punya garis 2 di sini di daerah ini garis 2 itu 25. Nah, artinya as ke as ini 53 mili. Kita up ke atas untuk baris kedua. Untuk baris kedua ini sama 5 batang kita pasang, sehingga notasikan 5D19. Nah, untuk baris ketiga saya pasang 3 batang, sehingga notasinya 3D19. Untuk baris keempat 3 batang, berarti notasinya 3D19. Nah, jumlah keseluruhan ini 5, 5, 3, 3 berarti 16 batang. Jumlah dari barusan perhitungan barusan. Ini di daerah tarik untuk bawah, untuk area lapangan ini tariknya itu ada di daerah lapangan, ada di daerah bawah untuk tulangan tarik. Sedangkan untuk tulangan tekan yang di bagian atas, atas di sini ya. Atas ini tadi di perhitungan membutuhkan 7
kita ambil 7 batang untuk daerah tekan, kita susun 4 di atas, di bawahnya 3, jadi 7. 4 diselesaikan 4D19. Untuk lapis kedua di bagian bawahnya berarti 3D19. Nah, ini untuk lapis untuk tulangan daerah tekan. Nah, ini untuk potongan lapangan atau bagian tengah. Sedangkan potongan bagian tumpuan atau tumpuan kiri atau tumpuan kanan terbalik ya. AS aksennya di bawah, AS-nya di atas. Artinya tulangan tekannya di bawah, tulangan tariknya di atas, sesuai teori yang awal-awal saya sampaikan bahwa untuk membacakan tulangan tarik dan tulangan tekan itu di daerah tumpuan tulangan tariknya ada di atas atau daerah tekannya ada di bawah, tumpuan kiri dan kanan. Sedangkan untuk posisi tengah atau lapangan, daerah tariknya ada di bawah, daerah tekannya ada di atas. Oke, pasti paham lah ya, sudah dimasukkan di teori-teori sebelumnya untuk tulangan tarik atau tulangan tekan yang dimaksud. Ini tergambar sudah bahwa detail tulangan yang dibutuhkan sudah digambar. Artinya poin 1 sudah terjawab. Poin 1 untuk menghitung tulangan beton sudah terjawab dengan detailnya atau dengan gambarnya. Tinggal pertanyaan kedua, mengecek tulangan ya. Kondisi tulangan. Apakah si tulangan AS atau AS aksen atau AS sudah oke atau belum, kan gitu ya. Sudah sesuai atau belum, aman atau tidak, kan gitu ya. Kalau menurut perhitungan sesuai dengan kebutuhan, si AS perlu ya, tekannya itu AS perlu tekannya itu 1730, sedangkan kita pasang AS aksen 1983,69, berarti oke. Kita lebih besar daripada AS yang dibutuhkan. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, AS aksen itu jumlah antara tulangan yang dipasang. Artinya untuk AS aksen kita masang 7 buah kan ya, 7 buah tulangan. Nah, 7 buah tulangan dikali per diameter tulangan, diameter 19 itu berapa, kan gitu ya. Tinggal kali aja 7 buah tulangan dikali luas. Luasnya misalkan kalau dirumuskan ini 1/4 kali 3/14 dikali 19 kuadrat. Artinya si tulangan yang 7 ini dikali luas tulangan 19. Ya, luas tulangan 19 ini 283,385 luasnya. Artinya tinggal dikali 7, berarti sebesar 1983,69. Itu luas tulangan tekan. Untuk luas tulangan tarik AS kita ada 16 kan yang dipasang barusan di detail. Artinya si luas 16 ini jumlah 16 batang ini dikali luas sebesar 4534,16 mm persegi. Nah, kita tinggal kontrol apakah si tulangan tersebut sudah leleh atau belum gitu ya. Tinggal masukkan rumus untuk mengontrol apakah sudah leleh belum. A nya seperti yang awal disebutkan, A nya itu 128,6 sesuai rumus AS dikurangi AS aksen ya, dikali F nya dibagi 0,85 kali FC kali B atau lebar si balok tersebut. Sedangkan A min lelehnya 600 kali 0,85 kali 60 atau DD dibagi 600 dikurangi FY atau 300 besar 1
102 mili. Nah ini sesuai skema yang di atas disebutkan bahwa A nya ini lebih besar daripada A min leleh, berarti si tulangan tersebut aman. Berarti aman. Kalau misalkan A nya lebih kecil dari A min leleh, berarti si tulangan tersebut akan patah, akan tidak kuat menahan beban. Nah ini hasil hitungan yang saya buat, A nya aman, berarti si A min leleh lebih kecil daripada A nya lebih besar, ini berarti aman. Ini untuk kondisi tulangan tekan, ya. Sedangkan untuk kondisi tulangan tarik yang tadi A min lelehnya ini min 600 dikurang 300, sedangkan untuk tulangan tarik plus balikannya 600 plus 300. Kita coba bahwa untuk tulangan tarik D nya itu kita masukkan D nya, kalau ini DD, DD nya berarti 60. Kalau di tulangan tarik D nya TD atau D nya tinggi efektif 437, seperti di gambar tadi ya, di gambar ini saya buat bahwa D nya itu 437 nih, sudah saya buat 437 D, tulangan D. Oke, sesuai dengan awal di soal tadi. Kita lanjut di tulangan A min leleh di tulangan tarik, kebalikan tadi, apabila si A nya lebih besar berarti tidak aman. Kalau A nya lebih kecil dari A max leleh berarti aman, masih aman. A max nya ada di 247, sedangkan A nya 128,6, berarti si tulangan ini sudah aman untuk dipasang di tulangan di balok tersebut. Oke, kita lanjut. Ini kondisi tulangan apakah leleh atau belum. Sedangkan menurut perhitungan bahwa aman untuk dipasang di daerah luas tulangan di balok tersebut dengan jumlah ya yang tadi disebutkan. Oke, yang barusan nomor 2 sudah terjawab, tinggal nomor 3, menghitung momen rencana. Syarat momen rencana berarti harus lebih besar daripada momen perlu. Kita kontrol di skema perhitungan bahwa nilai RO-nya dimasukkan, RO-nya itu 1,668%. Nah syaratnya RO ini harus lebih kecil dari RO max, atau RO max ini dengan perhitungan seperti ini. Saya punya RO max 2,408%, atau kita buat tabel boleh, bisa, tabelnya ada dibuat di beberapa buku panduan juga ada, bahwa RO max ini terkait mutu dan mutu beton atau mutu baja. Ini untuk mutu baja 300 dan mutu beton 20 MPa, ini RO max-nya itu 2,408%. Sedangkan kita punya RO-nya itu 1,668%. Artinya si RO ini aman karena lebih kecil dari RO max. Karena syarat RO ini harus lebih kecil daripada RO max. Kita tinggal masukkan ya lah rumusnya ya. Untuk RO-nya AS dikurangi AS aksen dibagi lebar balok dikali D tinggi efektif 437, sehingga kalau dikalikan 100 jadi 1,668%. Ini untuk RO-nya. Oke, berarti sudah oke. Karena RO-nya lebih kecil daripada RO max, berarti oke, perhitungan oke. Kita masuk di mengecek apakah
si momen rencana lebih kecil, lebih besar daripada momen perlu. Hanya masukkan seperti yang tadi, kita masuk yang sebelah kiri yang tadi saya tunjukkan bahwa MNC ini 0,8, rumus 0,85 kali FC kali A kali B dikali D dikurangi A bagi 2. Maka terserah, tinggal masukkan bahwa MNC ini senilai 285.178.859 Newton milimeter. Nah, untuk MNS nya dengan rumus AS aksen dikali mutu baja FY dikali D dikurang DS aksen, D nya 437 dikurangi DS nya 60 sebesar 224.355.339 Newton milimeter. Kalau ini dijumlahkan, MNC sama MNS ini dijumlahkan sebesar 509.534.198 Newton mili kalau di Newton mili. Nah, kalau di awal kan bahwa kita satuannya kilonewton meter, berarti dibagi 1 juta berarti 509,534 kilonewton meter. Nah, di hasil perhitungan ini untuk menghitung ini kan momen nominal ya, momen nominal beton, momen nominal baja. Nah, momen nominal ini dijumlahkan sebesar momen nominal ini 509,53 kilonewton. Untuk menghitung momen rencana di awal di teori sebelumnya, bahwa untuk menghitung momen rencana itu momen nominal dikali 0,8 ya, atau faktor reduksi dikali momen nominal. Nah, tinggal masukkan momen rencana ini perkalian 0,8 faktor reduksinya dikali 509,534 ini momen nominalnya, jadi sebesar momen rencananya sebesar 407,63 kilonewton. Nah, momen rencananya. Nah, sedangkan dari awal bahwa momen perlunya itu 400 kilonewton meter. Berarti perhitungan kita sudah oke ya. Sudah oke bahwa momen rencana lebih besar daripada momen perlu. Oke, selamat mencoba. Semoga perhitungan ini bisa dipraktekkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.